Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 26. Kenapa istri kecilnya manis sekali? Zain memeluk ayah yang berada di pangkuannya dengan tatapan kosong, apalagi sesekali mendengar racauan ayah yang terus mengatai dia jahat. Pekik Zain kesakitan saat ayah tiba menggigit ujung telapak tangannya. Kau tahu, tangan dia menyentuh paha pacarnya, ucap ayah tertawa keras lalu setelah itu menangis lagi. Sepertinya dia benar tersakiti melihat hal yang dia saksikan. Bocil ini sedang cemburu. Kesimpulan Zain tersenyum simpul menatap bocil mabuk yang kini begitu pasrah dalam pelukannya. Zain membawa ayah masuk ke kamarnya lalu menidurkannya di atas ranjang dan akan segera pergi untuk mengganti baju. Zain benar lelah setelah seharian bekerja full time, namun ayah malah memegang tangannya. Jangan tinggalin ayah, ucap ayah memegang dengan kuat tangan Zain. Lalu menarik cepat hingga Zain yang tubuhnya tidak siap pun ambruk menimpa ayah yang berbaring di atas ranjang itu. Sayang Dedi, ganti baju sebentar, ucap Zain mengelus kepala ayah yang matanya masih tertutup. Namun efek alkohol membuatnya terus meracau. Hiks, Dedi nggak usah sentuh, wanita itu, ini paha ayah ada, ucap ayah yang matanya kembali terbuka. Lalu bangun dan menindih Zain, bahkan duduk di atas perut Zain meletakkan tangan Zain di kedua pahanya. Setelah melakukan itu ayah yang duduk itu melepas bajunya walaupun sudah lemas. Tidak, apa yang kamu lakukan? Bantah Zain memegang tangan ayah yang akan melepas baju itu. Lepasin, panas, ayah meronta saat Zain memegang kedua tangan. Astaga sayang, Zain memejamkan matanya saat ayah yang duduk di atas perutnya malah meronta membuat Zain bergejolak seketika. Lepasin, kata ayah yang sudah mulai teler itu. Zain membalikkan posisi sehingga sekarang dia yang menindih ayah. Karena selain mabuk, bocil itu sudah merasakan panas di tubuhnya yang membuat dia semakin tidak tenang. Ayah, Zain memegang tengkuk ayah yang kini menggigit tepat di tengah lehernya. Kau milikku, ucap ayah lagi memeluk Zain. Iya Dedi milik ayah, ucap Zain. Bersandar nyaman dalam pelukan ayah yang kini mulai diam tak bergerak lagi, pertanda dia sudah tidur walaupun sesekali masih meracau. Setelah memastikan ayah tidur, Zain menidurkan ayah dalam posisi yang baik, baru setelah itu dia mandi dan berganti baju.
Zain duduk bersandar di ranjang membuka laptopnya untuk membaca dan memahami beberapa informasi yang dikirimkan ajudannya. Tentang apa yang terjadi pada ayah dan apa yang barusan dilihat bocil itu sampai dia seperti ini. Jadi tadi ayah datang ke kantor dan melihatku bersama Gisela. Batin Zain mengelus kepala ayah yang sudah tertidur itu walaupun masih sesekali meracau. Tapi kalau cuma karena itu saja mengapa kamu sampai datang ke klub bahkan mabuk sayang? Ucap Zain yang masih bingung dengan alasan ayah melakukan hal ini. Namun Zain sadar kalau ayah mabuk kali ini bukan karena kenakalannya tapi memang dorongan perasaan saat pikirannya kacau. Sehingga tidak mampu lagi dikontrol otaknya. Zain menyimpan laptopnya lalu ikut berbaring di sebelah ayah menatap langit kamar. Semua yang terjadi begitu di luar prediksi Zain sampai mengikhlaskan saja Zain tak sanggup. Cukup lama Zain melamun sampai perhatiannya teralihkan oleh ayah yang terus bergerak merasa tak nyaman. Gerah, ucap Zain, akhirnya membantu melepas baju ayah yang memang cukup tebal untuk dibawa tidur. Wajar bocil itu menjadi tak nyaman. Sebenarnya niat Zain baik membantu melepaskan baju agar ayah nyaman. Namun melihat tubuh ayah yang hanya tertutup tank top dengan bawahan hot pants membuat Zain meneguk saliva dengan susah. Ayah yang masih tertidur pulas itu menendang selimut dan tidur telentang membuat mata Zain semakin tak bisa lagi dikondisikan. Sayang, Dedi milik kamu kan? Jadi kamu juga milik Dedi, ucap Zain yang sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya. Pria mana yang akan bisa tahan disuguhi pemandangan seperti itu, apalagi yang di depannya adalah wanita yang ia cintai. Kita bicarakan lagi semuanya saat kamu sudah sadar nanti, ucap Zain mulai menyusup ke leher ayah. Zain terlalu lama menahan hasratnya sampai sudah menikah dengan ayah pun masih begitu. Sehingga sekarang dia ingin menuntaskannya secara perlahan pada wanita mabuk yang berstatus istrinya itu. Gumam ayah merasa terganggu dengan sentuhan di tubuhnya. Zain diam sebentar lalu memulai aktivitasnya hingga membuat ayah seperti bayi. Pagi harinya, begitu ayah terbangun dia langsung terpaku melihat wajah Zain yang masih menutup mata itu. Pikiran ayah berputar mencoba mengingat kejadian semalam. Namun tak ada yang dia ingat selain pergi ke klub dan minum air dalam botol. Tapi sekarang yang ayah dapati adalah dia tidur berdua dengan Zain. Pantas tidur nyenyak, rupanya dipeluk Dedi, batin ayah tersenyum lebar. Sejak berpisah dengan Zain jujur saja ayah sangat merindukan pelukan hangat pria dewasa itu.
Tapi begitu ayah ingat, dia melihat Zain bersama pacar barunya, bahkan menyentuh paha wanita itu. Rasa cemburu dan sakit hati kembali bergemuruh di hati bocil labil itu, sehingga dia menjadi kesal dan ingin memukul kepala Zain detik itu juga. Zain memang mafia sesungguhnya, bahkan tingkat refleksnya sangat tinggi. Sampai dalam keadaan tidur pun dia cepat sadar saat seseorang mencoba menyerangnya. Ada apa? Senyum lebar Zain membuka mata setelah sebelumnya memegang tangan ayah yang akan memukul wajahnya. Lepasin, kesal ayah duduk menarik tangannya yang dipegang oleh Zain dan langsung turun dari ranjang hendak berlari. Namun ayah merasa pusing sampai oleng untuk cepat ditangkap Zain jika tidak sudah jatuh ke bawah ranjang. Untung cepat dia ditangkap. Nanti dulu jalannya kalau masih pusing, ucap Zain membantu ayah duduk di tepi ranjang. Ayah tiba merasa mual dan langsung muntah ke atas paha Zain yang duduk di sebelahnya, walaupun sebenarnya dia bisa muntah ke arah yang lain. Keluarin semuanya, kata Zain dengan sabar mengelus punggung ayah, tanpa marah atau jijik seperti yang ayah bayangkan. Udah, tanya Zain tersenyum lebar menatap ayah yang sudah lemas itu. Tapi Zain tahu kalau ayah muntah di pahanya dengan sengaja untuk membalas sakit hatinya karena melihat Zain bersama wanita lain. Benar bocil lucu, senyum geli Zain. Melihat ayah yang mengungkapkan rasa cemburu pada Zain dengan cara yang berbeda. Ih, jangan sentuh ayah. Pergi aja sama pacar baru Dedi. Ucap ayah ketus, namun air matanya sudah meleleh membuat Zain mengulum senyum. Kenapa istri kecilnya manis sekali? Dengarkan Dedi, kata Zain memegang dagu ayah agar menatapnya. Enggak, Hicks, Dedi jahat. Dedi udah berhubungan sama wanita lain. Ayah menatap Zain dengan air matanya yang berderai. Ayah pun tak mengerti kenapa hatinya sakit sekali melihat Zain bersama wanita lain dan semakin hancur melihat bekas memerah di leher Zain. Berhubungan sama wanita lain gimana? Tanya Zain yang tidak setuju dengan tuduhan ayah. Elni, tunjuk ayah pada leher Zain yang memerah, bahkan bekasnya benar-benar menyala di leher putih Zain. Coba gigit di sini, kata Zain meminta ayah menggigit tangannya lagi yang langsung dikerjakan oleh ayah yang memang sudah geram itu. Sama kan, kata Zain membandingkan yang membuat ayah langsung menunduk malu. Istriku benar ganas, ucap Zain bergidik ngeri di depan ayah. Emang ayah apain Dedi semalam? Tanya ayah dengan sewot menahan rasa malu yang tiba-tiba bergejolak di hatinya. Masih nanya setelah sekian banyak bukti sampai baju Dedi pun kamu ambil, ucap Zain menunjuk ke meja yang sedang dipakai ayah.
Ayah dengan spontan menatap dirinya yang hanya memakai kemeja tanpa dalaman. "Daddy unboxing ayah," kata ayah dengan mata melotot. "Jangan nuduh ya kamu, lupa kamu kalau udah unboxing saya 2 kali." Jawaban formal Zain membuat ayah yang memang tidak ingat apa-apa semakin malu. "Ya, ayah kan emang gak ingat apa Daddy," kata ayah melunak menutup pahanya dengan selimut sambil bersandar ke kepala ranjang. "Nah itu, udah gak ingat apa salahin Daddy pula," ngambek Zain dengan ekspresi cemberut yang membuat ayah langsung tertawa spontan. "Hehehe, maaf, kekeh ayah karena setiap dia mabuk pasti Zain yang jadi korbannya." "Ya udah Daddy mandi dulu, kita perlu bicara setelah ini," kata Zain dengan serius. "Ya harus mandi, bau muntahan," ejek ayah melirik celana Zain yang terkena muntahan. "Tidak papa, ini muntahan istri saya," jawaban formal Zain membuat ayah yang menatap julid itu terdiam. "Kenapa Daddy tidak marah ya?" ucap ayah menatap Zain yang sudah masuk ke kamar mandi itu dengan heran. Padahal ayah benar sengaja tadi muntah di paha Zain agar pria itu jijik. Zain sudah selesai mandi namun ayah yang masih duduk di ranjang itu benar lemas untuk sekedar bergerak, belum lagi kepalanya masih rada pusing. "Sayang cepat mandi, biar kita bisa sarapan," ucap Zain yang keluar ruang ganti memakai pakaian rumahan itu namun tetap harismatik. Sekalipun cuma pakai kaos oblong dan ayah baru menyadari pesona berbeda suaminya itu. "Nggak usah panggil sayang," bantah ayah berteriak keras, masih saja kesal dan cemburu melihat Zain bersama wanita di kantornya. "Kamu cemburu bocil?" tanya Zain mengangkat sebelah alisnya menghampiri ayah yang masih duduk di ranjang itu. "Enggak, siapa juga yang cemburu," ketus ayah merasa gengsi mengakuinya. "Ya udah kalau kamu tidak mempermasalahkan, Daddy sarapan bareng dia ya pagi ini di res aa." Belum selesai Zain berucap, ayah mendekat dan kembali menggigit leher sebelah kiri Zain bersebelahan dengan yang dia gigit semalam. "Daddy di sini aja sama ayah, nggak boleh kemana-mana," kata ayah dengan posesif memeluk Zain erat. Zain memegang pinggangnya dengan sebelah tangannya lalu menatap ayah dengan intens penuh keseriusan. "Ayah," jawab Daddy. "Kamu mencintai Daddy atau enggak?" tanya Zain menatap ayah dengan dalam sampai tatapan itu serasa menembus hati ayah. "Kamu masih mau hidup sama Daddy atau enggak?" sambung Zain. "Ayah nggak mau punya saingan," jawaban singkat ayah. "Jawab pertanyaan Daddy," kata Zain to the point saat ayah malah memberikan jawaban lain. "Ya itu jawabannya," kata ayah dengan lebih singkat. "To the point,
Iya atau enggak bukan jawaban lain, ucap Zain yang butuh kepastian. Ayah sayang Dedi dan ayah mau kok tinggal sama Dedi lagi. Tapi kalau Dedi udah punya wanita lain. Ayah nggak mau, kata ayah dengan tegas. Kamu lebih memilih mundur daripada harus bersaing. Pertanyaan menjurus Zain yang cukup menyita mental. Bukan mundur tapi untuk apa bersama orang yang sama sekali tidak bersyukur dengan kehadiran ayah. Jawaban triple kill ayah yang membuat Zain melongo. Kamu jangan memutarbalikkan fakta. Bukankah kamu yang tidak bersyukur memiliki Dedi? Sampai tanpa pikir panjang kamu ingin mengakhiri pernikahan kita. Ucapan keras Zain yang terbawa emosi hingga meluapkan apa yang selama ini dia tahan. Ingin pergi dari Dedi dan kamu rela mati daripada harus hidup dengan Dedi. Bahkan kamu tak mau sama sekali mendengarkan sedikit pun penjelasan Dedi. Zain benar telah mengungkapkan apa yang dia rasakan tanpa sadar karena terbawa emosi. Apa kamu tahu betapa hancurnya hati Dedi? Sakit ayah, Dedi hancur. Bahkan hidup dalam kehampaan saat kamu memutuskan untuk pergi meninggalkan Dedi. Ucap Zain dengan penuh kesedihan saat perlahan dadanya sesak mengingat bagaimana dia selama seminggu ini. Dedi tahu kalau Dedi salah. Tapi kamu sama sekali tak memberikan Dedi kesempatan untuk memperbaikinya. Lirih Zain memalingkan wajahnya dari ayah saat air matanya hampir menetes. Hicks, maafin ayah Dedi. Ayah salah paham. Dan sekarang ayah udah tahu semuanya. Dedi orang baik. Ucap ayah menangis memeluk Zain karena merasa bersalah sudah berpikiran berlebihan pada Zain. Kalau kamu udah tahu semuanya kenapa masih meragukan Dedi? Tanya Zain menghapus air mata ayah yang membasahi pipi ayah. Tadi ayah datang ke kantor Dedi mau minta maaf tapi, Hicks, sampai di sana ayah malah, Hicks lihat Dedi sama pacar baru Dedi. Cerita ayah sambil menangis dengan sorot mata cemburu menatap Zain sendu. Bersambung.